Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Febriana dengan NIM 20101232220022. Di sini saya akan membahas tentang film I'm Thinking of Ending Things. Lebih tepatnya, saya mau menganalisis tokoh Jack yang ada dalam film tersebut. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa sih film I'm Thinking of Ending Things ini? Sebelum saya menjelaskan mengenai film ini, izinkan saya untuk memberikan pendapat saya tentang film ini. Nah, menurut saya film ini benar-benar film yang bikin bingung. Dan sesuai sama judulnya, I'm Thinking of Ending Things. Sampai sekarang saya masih kepikiran sama endingnya. Tapi ini, dibalik semua kebingungan itu, film ini adalah film yang benar-benar menarik. Ya, walaupun tadi alur ceritanya rada sulit untuk dipahami. Nah, sinopsis film ini ialah hubungan. Bercerita tentang hubungan antara Jack dan Lucy, serta tentang perjalanan mereka menuju rumah Jack di pedesaan. Jadi Jack mau ngajak Lucy ke rumahnya. Tentang perjalanan Lucy di rumah Jack. Nah, slide ini adalah tokoh-tokoh yang ada dalam film I'm Thinking of Ending Things. Sebenarnya selain ketiga tokoh ini, ada lagi tokoh-tokoh yang lain, kayak orang tuanya Jack sama beberapa tokoh figuran. Tetapi ketiga tokoh inilah yang saling berkaitan dalam film ini, yaitu ada Jack, Lucy, sama kakek tukang bersih-bersih. Nah, pasti kalian bingung kan? Kok ada kakek di antara Jack dan Lucy? Tenang aja, kakek ini bukan perusak hubungan orang atau segala macam, tapi kakek ini adalah pusat semua cerita yang ada dalam film ini. Gimana? Penasaran? Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah adegan-adegan awal yang ada dalam film. Adegan awal yang ada dalam film ini diawali dengan dialog-dialog Lucy yang menceritakan hubungannya sama Jack. Terus ada juga adegan Lucy yang sedang menunggu pacarnya di pinggir jalan. Kenapa sih foto ini Lucy ngadep ke atas? Nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, gak berapa lama datanglah Jack buat jemput Lucy. Dan lalu mereka berangkat, dan selama perjalanan mereka membahas berbagai macam hal, kayak mereka membahas tentang puisi, membahas tentang musik, teatrikal, dan segala macam. Dan selama perjalanan ini pula, Lucy sering tenggelam sama pikirannya sendiri, dimana Lucy ngerasa bahwa hubungannya sama Jack ini statis, diam di tempat, gak maju, gak mundur. Jadi Lucy ngerasa bosan sama hubungannya. Lucy kepikiran buat mutusin Jack, tapi gak tahu waktu yang tepat buat ngungkapin itu kapan. Jadi dia tenggelam sama pikirannya itu. Nah, ke adegan berikutnya. Sampainya di rumah Jack, Lucy ini disambut dengan ramah oleh kedua orang tua Jack. Walaupun orang tua Jack ini ramah dan baik ke Lucy, tapi mereka berdua ini terlihat aneh loh. Ini adegan mereka berempat makan di meja makan. Dimana di adegan makan ini, ibunya Jack itu kadang moodnya terlihat berubah tiba-tiba. Kadang ibunya terlihat senang, kadang bisa terlihat sedih. Nah, begitu pula sama ayahnya. Ayahnya Jack ini kadang juga terlihat aneh, kayak terlihat linglung gitu. Nah, selain keanehan itu tadi, ada juga keanehan yang lain yang ada di rumah Jack ini. Selanjutnya, nah, di sini adalah foto-foto dari kedua orang tua Jack. Nah, adegan ini juga aneh loh.
Karena orang tua Jack ini umurnya sering berubah-ubah. Kayak saat awal menyambut Lucy di rumah, kedua orang tua Jack ini terlihat berumur 50-an. Terus setelah makan-makan tadi, Lucy keliling lah rumahnya Jack. Dia tiba-tiba ketemu sama ayahnya Jack yang berumur 80-an ke atas. Begitu pula ibunya Jack 80-an ke atas. Terus keliling rumah lagi, dia ketemu sama ibunya Jack yang berusia 30-an. Begitu pula ayahnya berusia muda. Kayak aneh loh gitu. Padahal di satu rumah orang tua Jack cuma umurnya sering berubah-ubah. Tetapi anehnya lagi, Lucy kayak gak menyadari keanehan itu loh. Dia kayak biasa aja. Dia ketemu sama orang tua Jack yang berumur 50-an, oke, berumur 80-an, oke, 30-an, oke. Kayak biasa-biasa aja, gak nanya kayak gitu loh. Kayak dia gak menyadari itu. Itu juga keanehan yang ada di rumah Jack ini. Nah, karena udah selesai makan-makan tadi, udah selesai keliling rumah apa segala macam, dan waktu menunjukkan malam hari, Lucy bilang ke Jack bahwa dia mau pulang karena besok dia harus kerja dan ada kerjaan yang harus segera ia selesaikan. Dan kerjaannya itu kayaknya numpuk dan penting banget buat Lucy. Jadi ya udah, Jack nganterin lah Lucy pulang. Padahal waktu malam hari itu lagi badai salju lebat-lebatnya, tapi Jack tetap nganterin Lucy pulang. Nah, selama perjalanan pulang ini, Jack tiba-tiba bilang pengen makan es krim. Es krimnya ini es krim kesukaannya Jack. Ya udahlah ya, mereka mampir ke kedai es krim buat beli es krim tadi. Ya udah, mereka pesan 2, terus balik lagi ke mobil. Nah, karena cuaca dingin kan ya, jadi es krim itu nggak habis, diletakin lah di mobil. Nah, es krim kan pasti meleleh, es krim kan pasti meleleh dan otomatis mobil itu jadi rada lengket. Nah, yang Jack melihat itu, tiba-tiba dia marah, mukul-mukul bemper mobil. Ya Lucy yang ngelihat Jack tiba-tiba marah itu bilang bahwa itu tuh hal yang sepele. Es krim itu bisa kita buang, gak perlu marah-marah besar kayak gitu. Nah, Jack yang ngedengar itu tiba-tiba kayak banting setir buat yang awalnya tujuan mereka mau nganter pulang Lucy, tiba-tiba berbalik arah ke sekolahan SMA-nya Jack, cuma buat buang sampah es krim tadi. Ya udah, Lucy yang ngeliat Jack kayak gitu kayak udahlah ya, biarin aja, kayak dia capek itu loh. Padahal dia pengen cepet-cepet pulang, tapi Jack malah ke sekolahannya dia cuma buat buang es krim. Ya udah, sampai di sekolahannya Jack, di SMA-nya, Jack keluar dari mobil, bawa es krim buat ke tong sampah. Lucy nunggu di mobil, cuma beberapa menit lama Lucy nunggu, Jack nggak balik-balik. Jadi Lucy teriak juga nggak ada sahutan suaranya Jack. Jadi Lucy penasaran lah ya, dia mau cepet-cepet pulang tapi Jack nggak tahu kemana. Dia samperin lah ya, Lucy samperin ke sekolahannya. Nah, di sekolahannya itu bukan tiba-tiba sih, Lucy ketemu sama kakek tukang bersih-bersih tadi. Nah, inilah terungkap segala keanehan cerita itu. Ternyata Jack yang sebenarnya itu adalah kakek tukang bersih-bersih ini. Dan Lucy adalah tokoh imajinasi yang ada di pikiran kakek itu. Padahal mereka berdua gak pernah ketemu. Cuma Lucy ini
adalah tokoh imajinasi yang ada di pikiran kakek. Kakek ini berhalusinasi loh bahwa dia punya hubungan sama Lucy. Padahal dia ini cuma tukang bersih-bersih, dan dia berhayal bahwa dia punya kekasih yang bernama Lucy. Dan segala cerita keanehan tadi tentang orang tua Jack yang berubah-ubah, itu tuh cerita yang ada di kepala kakek. Kayak gitu. Jadi pusat cerita ini adalah kakek ini tadi. Nah, oke. Melihat dari karakter si kakek ini, terungkaplah bahwa kayaknya kakek ini mengidap gangguan skizofrenia. Apa sih gangguan skizofrenia ini? Nah, skizofrenia ini adalah penyakit kelompok disorder yang ditandai dengan hayalan, halusinasi, kekacauan berbicara, penurunan, dan kemerosotan kemampuan perilaku adaptif. Nah, halusinasi. Si kakek ini padahal cuma berhalusinasi bahwa dia punya pacar bernama Lucy. Nah, sebenarnya Lucy ini adalah perempuan yang gak sengaja dia lihat. Nah, ada kan tadi cerita di awal Lucy yang ngadep ke atas. Itu tuh sebenarnya dia lagi ngelihat si kakek yang ngelihat dia dari balik jendela apartemen. Nah, itu pertemuan mereka. Disitulah kakek berhayal bahwa dia punya pacar kayak gitu. Nah, skizofrenia ini adalah gangguan mental kompleks yang membuat orang kesulitan membedakan kenyataan dan ilusi, tidak bisa berpikir logis, tidak mampu mengontrol emosi, serta sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, dilihat dari karakter Jack ini tadi, dia benar-benar tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusinya. Selanjutnya, ini skizofrenia ini mempunyai berbagai gejala. Yang pertama, gejala pertama adalah pikiran irasional, yaitu gangguan cara berpikir. Berpikir irasional merupakan gejala nyata dari penderita skizofrenia. Kegagalan berpikir ini mengarah kepada masalah penderita skizofrenia tidak mampu memproses dan mengatur pikirannya. Kebanyakan penderita skizofrenia tidak mampu memahami hubungan antara kenyataan dan logika. Terus, gejala yang kedua adalah deterioration, yaitu suatu kemunduran dalam hal kualitas fungsi, rutinitas seseorang dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan perhatian pada diri sendiri, termasuk kurang perhatian pada kesehatannya. Selanjutnya, gejala yang ketiga adalah distorted perception. Gejala ini adalah halusinasi. Gejala umumnya adalah halusinasi. Mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada suatu bunyi dalam kenyataannya. Sering penderita mengatakan bahwa mereka mendengar suara yang sebenarnya tidak orang lain bicarakan kepada mereka. Jadi suara-suara itu kayak terngiang di telinga mereka, padahal gak ada orang yang lagi ngomong sama mereka. Suara-suara yang mereka dengar itu biasanya bernada negatif tentang mereka. Nah, gejala yang keempat ini adalah distorted emotion, yaitu suatu gangguan emosi. Seseorang penderita menunjukkan emosi yang datar, hanya memberikan sedikit saja respon emosional terhadap sesuatu, atau bisa juga mereka menunjukkan respon emosi yang tidak sesuai, sehingga tidak nyambung dengan situasi atau dengan apa yang mereka katakan. Nah, skizofrenia ini juga memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah tipe paranoid. Penyakit ini didominasi oleh hayalan akan penyiksaan atau penganiayaan, atau juga hayalan akan kehebatan serta kemegahan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki banyak musuh dan ingin menyakiti atau menindas mereka. Penderita skizofrenia ini menaruh curiga kepada teman-teman, bahkan keluarga mereka sendiri, atau mereka menghubungkan penyiksaan yang akan mereka alami itu dengan sesuatu yang misterius
atau seseorang yang tidak diketahui. Mereka selalu merasa sedang diamat-amati, diintai, atau hendak diserang oleh seseorang. Nah, untuk menghadapi penyiksaan itu, mereka sering mengembangkan hayalan atau hayalan tentang kehebatan atau kebesaran yang mereka miliki. Jadi mereka sering berhayal bahwa mereka itu adalah sosok yang hebat, dan mereka percaya bahwa mereka harus menjadi orang yang sangat penting. Nah, mereka mereka sering memandang diri mereka sendiri sebagai seorang investor besar, pemuka agama, atau pemimpin politik yang dikagumi. Nah, di sini juga berhubungan sama tokoh Jack. Saat menuju ending, Jack berhayal bahwa ia seorang fisikawan yang terkenal dan memberikan pidato ke audiens yang ada di depannya. Padahal itu tuh cuma halusinasi dari kakak itu tadi loh. Dia berhalusinasi bahwa ia seorang fisikawan yang besar dan terkenal dan punya pacar bernama Lucy. Jadi itu tadi masuk ke tipe paranoid. Nah, tipe yang kedua adalah tipe catatonic, yaitu skizofrenia yang ditandai dengan gangguan pada otot, dari kekuatan otot ke berbagai aktivitas otot. Beberapa pasien mengalami bentuk ekstrim dari penarikan diri yang dikenal dengan nama catatonic stupor. Mereka bisa benar-benar tidak bisa bergerak dan tampak lupa akan lingkungan sekitar mereka untuk jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya adalah tipe disorganized. Nah, pada tipe ini terutama sekali kemunduran hebat pada perilaku adaptif. Gejala mencolok termasuk emosi acuh tak acuh, sering berbicara mengawur, dan benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial. Ocehan tanpa tujuan dan terkikih-kikih merupakan hal yang biasa pada mereka. Hayalan mereka sering terpusat pada fungsi-fungsi yang bersifat fisik, seperti otak saya mencair dan keluar dari telinga saya. Artinya, mental atau jiwanya benar-benar tumpul, tapi kesadarannya masih jernih, dan tetapi kesadaran jiwanya cukup terganggu. Nah, sekian analisis saya mengenai tokoh Jack yang ada di film ini, bahwa tokoh Jack ini mengalami skizofrenia, di mana dia sering berhalusinasi dan susah untuk membedakan antara halusinasinya dan kenyataan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.